Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menggunakan stock. Nah, di sini aku ingin langsung ngebahas soalnya ya, biar kamu langsung ngerti bagaimana pengaplikasian stock ini. Dan di sini aku ngambil soal dari LeetCode. Nah, LeetCode itu apa? LeetCode itu adalah sebuah web aplikasi ya, dimana kamu bisa belajar algoritma dan data struktur di sana. Lebih ke coding sih sebenarnya ya, dan aku buat di LeetCode sih personally aku suka pakai buat belajar algoritma dan data struktur. Nah, mungkin kamu bisa coba juga ya belajar di sana. Dan di sana kamu lebih belajar ke codingnya sih sebenarnya dan melatih logika kamu. Nah, coba langsung aku bahas aja ya di sini tentang soalnya. Nah, jadi kamu bakal dikasih sebuah string S. Dan stringnya itu adalah karakter-karakter si kurung ini. Jadi ada kurung biasa ya, terus ada kurung yang kayak melengkung-melengkung gitu, curly bracket bahasa Inggrisnya. Dan di sini ada square bracket. Bahasa Indonesianya apa ya? Kurung kotak mungkin ya. Mungkin aku di sini bakal pakai bahasa Inggris aja ya, dan biar kamu ngerti juga. Kita sebagai orang Indonesia harus ngerti juga bahasa Inggrisnya. Jangan kalah sama orang luar ya. Nah, jadi kita itu harus nge-return dari sebuah fungsi ini ya, boolean is valid. Di sini aku pakai C++. Kita harus nge-return apakah dia valid parenthesis. Parenthesis itu artinya adalah kurung. Apakah dia valid? Nah, di sini juga kita udah dikasih contoh nih. Contoh pertama ya di sini. Kalau misalkan kita yang pertamanya adalah buka kurung, habis itu tutup kurung, jadi saling ketemu ya. Dia bakal nge-return true. Dan terus, dan ini juga sama ya, saling ketemu ya kan, buat di contoh kedua, dia bakal nge-return true. Tapi yang ketiga di sini, kita lihat, buka kurung tapi ketemunya sama kurung tutupnya itu yang kotak, namanya square bracket. Dia bakal nge-return false. Nah, jadi kayaknya kita udah tahu ya, apa yang dimaksud dari soal ini. Dan aku juga mau kasih tambahan di sini. Jadi kalau misalkan nanti kamu, bukan nanti kamu ya, tapi kalau misalkan nanti ada gitu ya, parenthesis atau si string S ininya, misalkan bentuknya kayak gini nih. Misalkan ini buka kurung ya, terus di sini ada curly bracket, terus ada square bracket. Nah, di sini tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Dan ini juga, karena ini kan saling ketemu ya, di tengah-tengah, terus ini juga saling ketemu nanti yang makin luar. Dan ini juga ya, saling ketemu, dia juga bakal nge-return true. Ini contoh lain ya, kan ini tadi ada contoh 1, 2, 3, aku kasih contoh lain di sini. Jadi kalau misalkan kamu ketemu contoh lagi kayak test case adalah si string S-nya bentuknya kayak gini, dia harus nge-return true. Dan ini adalah salah satu soal yang paling bagus banget buat menjelaskan stock. Nah, coba kita langsung kasih contoh aja. Jadi misalkan di sini aku pengen ngebuat stack ya. Di sini stacknya aku buat horizontal aja. Dan di sini di paling kanan itu adalah si topnya ya, yang paling atasnya. Nah, kita udah tahu ya kalau stack itu kita masukin, kita push, dan kita cuma bisa ngambil yang paling atas. Kita ambil aja contoh si yang ini ya. Kita ambil contoh ini, kita masukin ke stack. Jadi konsepnya adalah, idenya adalah kita harus masukin ke stack itu, ke stack ini ya, yang cuman buka kurung doang. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama kan ada buka kurung nih. Kita masukin buka kurung. Yang kurung biasa. Ini kita iterate. Jadi kita harus mengiterasi si string ini. Oke? Yang pertama adalah buka kurung ini. Dan yang kedua ada buka kurung lagi. Yaitu si curly bracket ini ya kan. Ini buat si elemen kedua atau di sini indeks pertama. Karena indeks itu mulai dari 0 ya. Dan yang ketiga ada buka kurung lagi ya kan. Yang square bracket namanya. Buat elemen ketiga. Dan elemen keempat adalah tutup kurung si square bracket. Karena ini adalah tutup kurung, kita harus ngecek elemen sebelumnya itu buka kurungnya tuh yang kotak juga nggak sih, yang square bracket juga nggak sih. Nah, caranya gimana nih? Caranya adalah kita lihat di stack. Kita lihat yang paling atasnya.
Nah, kalau kita lihat yang paling atas itu adalah si buka kurung dari square, maka dia masih kita anggap valid. Oleh karena itu, kita keluarin nih, kita pop. Jadi kita keluarin si elemen ini dari si stack. Jadi kita keluarin si ini ya dari si stack. Oke? Nah, berarti itu kita anggap valid karena saling ketemu ya kan? Dan selanjutnya ada si curly bracket namanya nih. Buat di elemen 1, 2, 3, 4, 5 ke elemen yang di 5. Nah, kita harus ngecek juga. Caranya kita cek di start. Kita lihat topnya. Oh, ternyata di sini kalau kita lihat ya di topnya itu adalah si buka kurung juga nih. Maka saling ketemu ya kan? Oleh karena itu ini masih valid. Nah, terus kita pop lagi nih si elemen ini. Kita pop. Terus buat elemen terakhir ada tutup kurung. Tutup kurung yang biasa ini ya kan? Kita cek di stack apakah dia benar atau enggak. Dan ternyata kalau kita lihat ya di sini ini benar ya kan? Dia adalah buka kurung. Oleh karena itu bisa kita pop. Nah, tapi bagaimana nih kalau misalkan berbeda? Misalkan nanti nih ya yang paling contoh aja. Misalkan di sini adalah curly bracket ya. Misalkan. Nah, kalau misalkan ini beda, kita langsung return false. Karena langsung kelihatan kan kalau ini nggak valid. Nggak valid parenthesis. Nah, jadi itu visualisasinya buat algoritma si is valid parenthesis ini. Coba kita langsung implementasi ke codingnya ya. Dan tambahan juga kita iterasi ini sampai stacknya itu habis. Sampai stacknya itu empty. Jadi kalau misalkan itu empty, habis karena kita pop semua ya. Kita langsung return aja kalau si string ini adalah valid parenthesis. Nah, buat awal-awal kita masuk ke codingnya ya. Kita initiate dulu, kita buat dulu si stacknya. Kalau di C++, kita bisa buat kayak gini, stack. Terus data type-nya adalah char ya kan, karena ini karakter dari string. Dan kita namain aja di sini stacknya stk. Mungkin kalau di Python atau di JavaScript yang lain-lain bisa pakai array ya, buat membuat si stack ini. Dan selanjutnya kita harus nge-iterate, kita harus ngebuat loop dari setiap karakter-karakter yang ada di string S. Nah, kita lupa aja di sini for loop ya. Kita ambil si reference-nya dari si setiap karakter-karakternya. Kita bisa ajar C karakter dan di sini S. Nah, kita loop nih. Nah, tadi dari visualisasi kalau misalkan kita ketemu karakternya adalah buka kurung ya kan, kita push ke stack. Oleh karena itu ada if ya di sini, if kalau C-nya adalah buka kurung ya kan, atau ini bukan buka kurung, ini buka kurung yang biasa ya, maksudnya ini bukan C. Coba aku bedain sedikit ya biar nggak bingung sama C gini ya. Coba di sini, nah ini dia lebih jelas. Ini buka kurung, atau buka kurungnya itu bisa juga kan tadi curly bracket ya kan ini. Dan yang ketiga ini juga bisa square bracket. Nah, dia kalau misalkan ketemu ini, kita harus nge-push ke stack. Kita bisa pakai operasi push. Stack, push, kita masukin si karakter C ini ke si stack. Oke. Ini if yang pertama. Sesuai kayak di visualisasi ya yang tadi. Dan selanjutnya kalau else, kalau bukan si buka kurung berarti tandanya itu tutup kurung ya kan. Maka kita tulis lagi if dulu ya. Kalau misalkan si stacknya itu masih empty, masih kosong, berarti kita nggak ada yang kita push ya. Berarti nggak ada buka kurung sama sekali itu tandanya. Itu harus nge-return false. Nah, di sini kita tandain dulu aja stack empty. Oke. Di sini atau C-nya itu tadi ya yang pertama,
Kalau misalkan C-nya itu adalah tutup kurung dari yang kurung biasa ya. Tapi si stuck-nya ini dan yang paling atasnya dari si stuck kita pakai operasi top ya. Itu adalah bukan si buka kurung. Maka dia nanti bakal nge-return false. Kita taruh di if-nya dulu aja ya. Nanti false-nya aku tulis nanti. Kalau kita udah selesai nulis si if-nya ini. Dan selanjutnya sama kayak yang sebelumnya ya. Ini harusnya curly bracket. Sama kalau misalkan di top-nya itu bukan buka dari curly bracket. Dia harus nge-return false. Dan selanjutnya yang terakhir adalah square bracket ya kan. Ini sama juga. Kita cek topnya. Ini adalah si open dari square bracket. Nah, kalau kita udah tulis si if-nya, tadi kan harus nge-return si false ya kan. Ini harus nge-return false. Nah, ini buat si if-nya. Tapi kalau misalkan dia nggak termasuk si if-nya, berarti si tutup kurungnya itu saling ketemu, ya kan? Maka kita harus pop dari stuck. Ya kan, kita harus pop ini. Yang udah kita masukin elemen ke stuck-nya itu. Nah, kita selesai nih di else. Dan kita selesai juga loop-nya. Nah, sampai kita loop nih, sampai stuck-nya habis, kita harus nge-return. Aku turunin sedikit aja ya. Kita nge-return si stuck-nya itu habis atau enggak. Empty atau enggak. Nah, kalau habis itu tandanya adalah valid parenthesis. Ya kan? Ini bakal nge-return true. Tapi kalau misalkan di stuck-nya itu enggak habis, dia contohnya aja kalau misalkan stringnya itu semuanya buka kurung deh. Kan kita nge-push terus ya. Enggak ada yang kita pop nih. Karena si else ini, si else yang bagian sini tuh nggak kepanggil. Kita nggak ada popnya nih sama sekali. Nah, jadi nanti si return ini bakal nge-return false. Nah, jadi ini codingannya dari si contoh soal ini simple banget sebenarnya cara ngerjainnya. Dan cuman dari contoh ini kamu bisa langsung ngerti nih. Oh, ternyata stuck itu cara pengaplikasiannya kayak gini ya, kayak gitu. Dan kalau kita analisa juga dari coding ini, time complexity dari si coding ini adalah big O TC ya, time complexity adalah big O dari N. Dengan N ini adalah panjangnya dari si string S ini ya. Nah, jadi ini cukup efisien, cukup cepat. Dan space complexity-nya juga dia tergantung dari banyaknya kita nge-push ya. Dan worst case-nya sih adalah big O dari N juga sih kalau buat space complexity-nya. Nah, jadi itulah bagaimana caranya kita menggunakan stack. Semoga ngerti ya dengan contoh soal ini dan coding ini. Kamu bisa pakai coding apa aja, nggak harus C++. Tapi di sini aku pakai C++ ya. Menurut aku sih lebih gampang sih kalau buat contoh ini ya pakai C++. Karena kita langsung di sini ngebuat stack. Mungkin kalau di bahasa lain kamu bakal menggunakan array sih kayaknya ya. Nah, jadi begitulah pembahasannya tentang bagaimana caranya kita menggunakan stack. So, see you in the next video. Thank you.